Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang gerak dan gaya. Jadi ini masuk ke bab kedua. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak pada makhluk hidup, ada gerak pada manusia, gerak pada hewan, dan juga gerak pada tumbuhan. Nah, sekarang kita ada di bab 2. Nah, bab 2 ini kompetensi dasarnya yaitu untuk KD3-nya menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Lalu untuk KD4-nya menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, untuk peta konsepnya di bab ini kita akan belajar tentang gerak dan juga gaya. Di gerak ini ada yang dibagi berdasarkan jenisnya, ada gerak nyata dan juga gerak semu, lalu ada juga berdasarkan lintasannya. Ada yang namanya gerak lurus, gerak parabola, lalu gerak melingkar. Nah, untuk gaya di sini dibagi jadi dua, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Lalu nanti juga di gaya ini kita akan melanjutkan lagi gerak di sini ketemu gaya, nanti kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada tiga, ada hukum pertama Newton tentang kelembaman, hukum kedua Newton itu tentang gaya dan percepatan, lalu hukum ketiga Newton tentang aksi reaksi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menyimpulkan pengertian gerak. Yang kedua, siswa dapat membedakan jenis-jenis gerak berdasarkan titik acuan dan lintasannya. Lalu yang ketiga, siswa dapat membedakan jarak dan kepindahan. Yang keempat, siswa dapat membedakan kecepatan dan kelajuan. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan percepatan benda. Jadi tujuan hari ini ada 5, sedangkan materi yang dibahas hanya satu, yaitu tentang gerak. Jadi di gerak ini kita bertujuannya lumayan banyak yang kita ingin capai ya. Oke, langsung aja ke materinya. Nah, gerak. Kalau misalnya kita bicara tentang gerak, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan gerak. Misalnya pada suatu kejadian, si A itu dari posisi -4, terus berpindah ke posisi 4. Nah, kita sebut dia bergerak. Kenapa bisa kita sebut bergerak? Karena dia ada posisi yang berpindahnya. Seperti itu. Jadi, gerak itu bisa kita katakan sebagai perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, jadi titik acuan ini penting karena kalau misalnya tidak ada titik acuan, maka kita tidak bisa menyebut suatu benda bergerak. Misalnya dalam sebuah kejadian ada dua buah roda yang bergerak. Kalau kita posisinya di luar dari roda itu, kita akan melihat dua-duanya rodanya bergerak. Tapi kalau misalnya kita ada di roda yang satu dan dia bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan melihat roda satunya bergerak sedangkan dia diam karena kecepatannya konstan seperti itu. Atau contoh yang lebih nyatanya lagi kita di bumi. Nah, kita ada di bumi, kita ngerasa nggak sih bahwa bumi ini sedang berputar? Padahal bumi itu selalu berputar terus-menerus sepanjang kita hidup ya. Sepanjang bumi ini ada, bumi itu selalu mengalami gerak rotasi dan revolusi, jadi selalu berputar. Tapi bagi kita yang ada di bumi, bagi kita yang di dalam bumi itu yang sedang berputar, bagi kita bumi itu nggak berputar. Tapi kalau misalnya dilihat dari ruang angkasa, baru terlihat bahwa ternyata bumi itu berputar pada porosnya dan dia berputar juga mengelilingi matahari. Makanya titik acuan itu penting seperti itu. Lalu gerak ini berdasarkan titik acuannya dibagi jadi dua. Yang pertama ada gerak nyata, yaitu gerak yang benar-benar terjadi ditinjau dari suatu titik acuan yang diam. Contohnya, kita melihat kalau kita melihat bahwa seorang pesepeda bergerak dari titik -4 ke titik 4. Atau kita melihat bahwa ada buah yang jatuh dari pohon, karena kita sedang diam. Jadi kita nggak ada di dalam sistem yang sedang bergerak itu. Nah, sedangkan gerak yang satunya lagi adalah gerak semu, gerak benda yang seolah-olah bergerak, namun sebenarnya benda itu diam. Contohnya apa? Matahari. Jadi matahari terbit dan tenggelam, itu sebenarnya bukan mataharinya yang terbit dan tenggelam, tapi buminya yang berputar. Jadi karena buminya yang berputar, kita menganggap bahwa mataharinya yang bergerak. Itu namanya gerak semu. Jadi gerak pada matahari yang terbit dan tenggelam itu dinamakan gerak semu. Seperti itu. Lalu gerak juga dibedakan berdasarkan lintasannya yang terdiri dari
Ada gerak lurus, ini adalah gerak yang lintasannya itu lurus. Lurus itu maksudnya nggak rata, nggak naik, maksudnya nggak lompat, nggak membentuk lingkaran, nggak muter lingkaran. Tapi kalau misalnya jalanannya putaran, tapi dia datar, jadi tetap gerak lurus ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada gerak parabola. Nah, kalau ini gerak yang bentuknya itu memiliki lintasan melengkung seperti parabola. Parabola itu kayak lempar peluru. Nah, seperti yang di Angry Bird ini, di game Angry Bird, kalau kita tarik, dia akan membentuk lintasan yang melengkung, tapi bukan lingkaran. Itu namanya parabola. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada gerak melingkar. Nah, ini baru geraknya ini berbentuk lingkaran, berbentuk bulat. Misalnya yang ada di biang lala seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tentang gerak. Kalau misalnya kita berbicara tentang gerak, kan tadi ada yang namanya perubahan posisi. Nah, perubahan posisi itu biasanya dari titik awal ke titik akhir. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa perpindahan atau perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir ini ada dua lintasan. Lintasan yang pertama dari sini ke sini. Lintasan yang kedua di garis-garis yang berputus-putus ini. Nah, ini sebenarnya ada dua namanya. Jadi ada dua jenis. Beda penyebutannya. Dari titik awal ke titik akhir menggunakan lintasan yang ini, yang melengkung, yang ada belokan ini disebut sebagai jarak. Jadi jarak adalah seluruh lintasan prosesnya, segala bentuk. Jadi prosesnya dihitung dari awal sampai akhir prosesnya. Itu namanya jarak. Ya, dari titik awal sampai titik akhir seluruh prosesnya itu dihitung. Sedangkan yang sebelah sini ini disebut sebagai titik terdekat atau jarak terdekat yang dilalui dari awal ke akhir. Jarak terdekat. Kenapa dibilang jarak terdekat? Karena emang ini jalan pintasnya. Gitu. Kalau ini ada prosesnya panjang, kalau ini jalan pintas. Ini disebut sebagai perpindahan. Lintasan terdekat. Nah, kalau mau cari jarak, caranya gimana? Dihitung seluruh lintasannya panjangnya berapa. Dari sini kan 3 km. Lalu dari sini ke sini 4 km. Berarti jaraknya untuk proses jaraknya itu 3 km ditambah 4 km. Sehingga 3 tambah 4 hasilnya adalah 7 km. Jadi jaraknya 7 km. Tapi kalau untuk perpindahan, kita lihat di sini bentuknya segitiga siku-siku. Ini sisi miringnya kan, di perpindahan ini sisi miringnya. Kalau kita mau cari sisi miring di segitiga siku-siku pakai teorema Pitagoras. Sisi miring sama dengan akar dari penjumlahan sisi tegak lurus yang dikuadratkan. Jadi sisi miring ini perpindahannya sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Atau 4 kuadrat dulu baru 3 kuadrat dengan sama. Seperti ini, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat terus diakarin. 3 kuadrat itu berarti 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi akar 9 ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berarti 4 kali 4. 4 kali 4, 16. Jadi 9 tambah 16. 9 tambah 16 itu sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Satuannya jangan lupa kilometer. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata jarak sama perpindahan itu nilainya lebih kecil perpindahan. Karena di sini dibilang lintasan terdekat. Jadi dia tidak memperhitungkan proses. Nah, jadi kalau ada kejadian dari titik awal, ini dia ke sini, balik lagi, sini lagi, balik lagi, ke sini lagi, balik lagi. Jadi dari titik awal ke titik awal lagi. Kalau dari proses jarak, kalau dari segi jarak, itu ada nilainya. Jadi kan dia bolak-balik itu dihitung. Meskipun akhirnya titik awal lagi, bolak-balik itu dihitung jaraknya berapa. Tapi kalau dari segi perpindahan, karena dia dari titik awal, akhirnya berakhir di titik awal lagi, maka perpindahannya adalah 0. Alias dia tidak melakukan perpindahan. Jadi dipahami ya. Selanjutnya, nah, dalam konsep gerak juga ada istilah yang namanya kecepatan dan kelajuan. Apa bedanya? Jadi
ini juga sering terjadi kesalahpahaman tentang kecepatan dan kelajuan. Kita kadang bilangnya cepat padahal itu laju. Jadi kita simak dulu ya. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah. Nah, di sini ada istilah baru yang namanya besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan juga arah. Jadi selain ada nilainya, ada arahnya. Misalnya, ini kecepatannya 2 meter per sekon. Terus ke arah mana? Apakah ke arah selatan, atau ke utara, atau ke timur, atau ke barat, atau kemana? Gitu. Jadi ada arahnya dan ada nilainya. Nah, kecepatan ini punya persamaan, dia adalah perpindahan dibagi sama perubahan waktu. Perpindahan ini bahasa Inggrisnya adalah displacement, ya, perpindahan, displacement. Nah, jadi dia punya simbol D. Kecepatan bahasa Inggrisnya velocity. Ini simbolnya V. Waktu simbolnya adalah T karena dia time. Terus ini yang segitiga apa? Segitiga ini artinya perubahan. Bacanya delta. Jadi delta D per delta T. Perubahan distance-nya, jadi dia perpindahan. Terus di sini perubahan waktunya, ya. Jadi misalnya dari titik 3 ke titik 5, berarti perubahannya adalah 2, perpindahannya 2. Terus waktunya misalnya dari 3 detik ke 6 detik. Jadi dihitungnya nggak seluruh waktunya, tapi dia tuh berpindah dari sini ke sini di waktu keberapa gitu. Jadi itu nanti bisa dapat kecepatannya. Nah, untuk satuannya nanti ada contoh soal ya. Untuk satuannya velocity atau kecepatannya ini satuannya adalah meter per sekon atau kilometer per jam, tergantung sama yang diketahui di soal. Kalau misalnya di soal dan di pilihan gandanya diminta meter dan sekon, maka kita pakai ini. Tapi kalau misalnya diminta kilometer per jam, maka kita pakai ini. Lalu di perpindahan, di sini satuannya kalau nggak meter ya kilometer, tergantung. Pokoknya mereka harus pasang. Kalau mau pakai meter berarti nanti akhirnya meter per sekon. Kalau mau pakai kilometer nanti akhirnya kilometer per jam. Ya. Terus di sini time-nya waktunya ada sekon atau jam, tergantung. Harus sepasang pokoknya. Lalu kelajuan. Kalau kelajuan ini dia adalah besaran skalar. Tadi di kecepatan yaitu besaran vektor. Kalau di kelajuan, dia besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang nggak punya arah. Jadi cuma nilainya aja. Ada nilainya aja, tapi nggak ada arahnya. Nah, kelajuan itu rumusnya jarak bagi waktu tempuh. Jadi jaraknya seluruhnya dihitung. Makanya dia punya, dia simbolnya ini S beda sama si velocity simbolnya S karena kelajuan itu kan bahasa Inggrisnya speed. Jadi kalau misalnya yang ada di motor itu, di mobil, speedometer itu adalah kelajuan, bukan kecepatan. Karena bukan velocity meter, tapi speedometer. Jadi itu adalah pengukur kelajuan. Jadi yang ada di kendaraan kita itu kelajuan, bukan kecepatan. Nah, ini yang keliru kan. Kita bilangnya kecepatannya berapa, padahal itu adalah kelajuan. Gitu. Nah, ini S-nya, meskipun speed itu beda sama velocity secara besaran, tapi dia punya satuan yang sama, yaitu meter per sekon atau kilometer per jam. Lalu di sini distance-nya pakai sigma. Ini bacanya sigma yang E ini, bacanya sigma. Sigma itu artinya jumlah. Kenapa dibilangnya jumlah? Karena tadi kalau jarak ini dihitung prosesnya, jadi ditambah tuh semua, misalnya dari A sampai Z. Dari A ke B berapa, dari B ke C ke berapa, dari C ke D berapa, semuanya dijumlah, dihitung, baru dapat sigmanya. Waktu tempuh dari A sampai Z itu berapa dijumlah. Baru nanti dibagi, dapatlah hasilnya berapa speednya atau kelajuannya. Untuk distance-nya juga sama satuannya, lalu untuk waktu juga sama, sekon atau jam. Oke, kalau mau pakai sekon dan meter berarti pakainya yang ini satuannya. Kalau mau pakai kilometer dan jam berarti satuan untuk kecepatan atau kelajuannya pakai yang ini. Begitu. Contoh soal. Ardi berlari dari A di titik 2 meter menuju ke arah B di titik 8 meter. Kemudian berbalik ke arah C di titik 7 meter. Jika waktu yang digunakan adalah 2 sekon,
tentukan kecepatan dan kelajuan Ardi. Oke, pertama-tama kita tulis dulu diketahui. Katanya Ardi itu di titik A katanya 2 meter ya, terus di titik B-nya itu 8 meter, di titik C-nya itu 7 meter, dan waktunya 2 detik. Yang diketahui, yang ditanya adalah berapa velocity dan speed-nya, berapa kecepatan dan kelajuannya. Jawab, kalau kecepatan, tadi kecepatan adalah delta D dibagi delta T. Delta itu berarti selisih. Ya, di sini dikatakan bahwa Adi itu mulai dari A, kemudian berhenti di C. Ya, berarti dari A ke C. Kecepatan itu menggunakan perpindahan. Jadi dia tidak peduli dengan proses di B. Lihat aja dari A ke C. A itu di titik 2 meter, C itu di titik 7 meter. Berarti perpindahannya, displacement-nya dari 2 ke 7. Maka deltanya, selisihnya kita hitung 7 kurang 2. Atau kita tulisnya DC dikurang DA. Lalu untuk delta T-nya tetap pakai ini. Karena waktunya itu total. 2 skon itu dari A sampai C. Jadi ini nggak ada kejadian lain, cuma ada satu kejadian dari A ke C, waktunya 2 detik. Berarti di sini DC dikurang DA, ya, karena kita cuma fokus tanpa peduli dengan proses di B-nya, DC ke A, dari A ke C, maksudnya gitu. Jadi DC dikurang DA, lalu DC-nya berapa? DC-nya adalah 7 meter. DA-nya 2 meter. Berarti 7 dikurang 2. K-nya 2 bagi 2. 7 kurang 2 adalah 5. 5 bagi 2 sama dengan 5 bagi 2 itu 2,5 meter per sekon. Kenapa ini meter per sekon? Karena di sini satuan displacement-nya, satuan distance-nya itu meter. Sedangkan satuan waktunya itu sekon. Jadi di sini 2,5 meter per sekon. Oke. Selanjutnya untuk yang kecepatan sudah. Selanjutnya untuk yang kelajuan ya. Kalau speed itu pakai sigma. Jadi pakai penjumlahan. Seluruh D-nya, berapa jarak keseluruhannya. Jadi kita sekarang pedulikan si B. Kalau tadi di kecepatan kita abaikan D-nya, di sini ditambah semua jarak yang dilalui itu berapa. Jadi dari proses ini kan dia pertama dari A ke B, terus dari B ke C gitu kan. Jadi kita pedulikan dari B ke A, dari A ke B, dan dari B ke C. Makanya ini ditambah. Dari A ke B, A-nya itu kan di titik 2, B-nya di titik 8. Berarti dikurangkan berapa jaraknya itu? Dari 2 ke 8 itu berapa? Berarti 8 kurang 2. Dari B ke C, B itu 8 meter, C itu ada di titik 7. Besaran mana 8 sama 7? Besaran 8. Jadi 8 kurang 7. Jadi seperti ini rumusnya. Ini DA B-nya 8 kurang 2, karena dari titik B-nya itu 8 meter, A itu 2, jadi besaran di 8 meter, maka dia menempuh jarak dari A ke B itu 8 kurang 2, lalu dari B ke C, B itu di titik 8 meter, C itu di titik 7 meter. Berarti B ini kan udah di depan, jadi ibaratnya dari A ke B, terus mundur ke C. Jadi dari A ke B, mundur ke C. Jadi C-nya ini di 7, jadi 8 kurang 7. Nah, kita hitung 8 kurang 2 itu 6, 8 kurang 7 itu 1. Jadi 6 tambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7 bagi 2 sama dengan 3,5 meter per sekon. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata kecepatan dan kelajuan ini besaran kelajuan nilainya. Karena apa? Karena tadi kelajuan ini pakai jarak. Jarak itu nilainya lebih besar daripada perpindahan. Seperti ini. Satuannya sama meter per sekon karena di sini jaraknya yang digunakan meter dan waktunya digunakan sekon. Oke, lanjut. Kita sekarang ke percepatan. Nah, kalau percepatan ini singkatan dari perubahan kecepatan. Jadi, ketika kecepatan suatu benda itu mengalami perubahan, maka dia akan mengalami percepatan. Percepatan ini bisa nilainya positif, bisa nilainya negatif. Kapan nilainya positif? Ketika kecepatannya itu bertambah. Kalau nilainya negatif, ketika kecepatannya berkurang. Kapan kecepatannya bertambah? Kalau misalnya kita ibaratnya naik kendaraan itu ngegas.
Ngegas itu kecepatannya bertambah, jadi percepatannya bernilai positif. Tapi kalau ngerem, itu kecepatannya berkurang. Kecepatannya berubah tapi berkurang, jadi nilainya negatif percepatannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Percepatan ini rumusnya perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Percepatan bahasa Inggrisnya acceleration, jadi simbolnya A. Terus kecepatan, jadi kita pakainya velocity, selang waktu jadi pakai time. Terus ada deltanya karena di sini perubahan. Perubahan itu delta ya. Nah, contoh soal. Oh ya, satuannya dulu. Satuannya. Satuannya untuk acceleration ini adalah meter per sekon kuadrat. Karena di sini meter, di sini bagi sekon kuadrat. Dan ini jarang sekali yang menggunakan kilometer per jam kuadrat. Ini satuan besar, satuan dengan sesuai sistem internasional ya. Biasanya menggunakan ini. Kemudian untuk V-nya, karena dia pakai meter per sekon kuadrat, jadi harus diubah ke meter per sekon. Jadi kalau kilometer per jam diubah ke meter per sekon. Lalu time-nya, waktunya ini harus detik, harus sekon. Contoh soal. Kecepatan mobil meningkat dari 3 meter per sekon menjadi 17 meter per sekon dalam selang waktu 4 sekon. Tentukan besarnya percepatan yang dialami oleh mobil tersebut. Oke, kita tulis dulu diketahui. Diketahui V1-nya mula-mula dia punya kecepatan dari 3 meter per sekon, terus jadi V2-nya 17 meter per sekon. Jadi V1-nya yang ini, V2-nya yang ini. Kemudian waktunya berarti time itu 4 sekon. Yang ditanya berapa percepatannya, berarti A-nya berapa. Kalau kita mau cari A, rumusnya adalah delta V bagi delta T. Delta itu selisih, jadi yang besar kurang yang kecil. Nah, delta V-nya berarti V2 sama V1 besaran mana? Besaran V2. Kalau ini karena dari kecil ke besar berarti percepatannya bernilai positif. Jadi percepatannya mengalami nilai yang bertambah, kecepatannya kan bertambah, berubahnya itu bertambah, jadi percepatannya nilainya positif. V2 kurang V1, V2-nya 17, V1-nya 3, berarti 17 kurang 3. Delta T-nya adalah keseluruhan waktunya yaitu 4 detik. Nah, kalau udah pakai selang waktu itu berarti udah delta T ya. 4 detik berarti di sini 4. Jadi 17 kurang 3 bagi 4. 17 kurang 3 itu 14 dibagi 4. 14 bagi 4 hasilnya adalah 3,5 meter per sekon kuadrat. Di sini nilainya positif, artinya dia mengalami percepatan yang bernilai positif atau bertambah, yang mengalami kenaikan kecepatan. Seperti itu. Jadi itu dia materi kita hari ini tentang gerak. Jadi kita sudah belajar tentang jarak, perpindahan, kemudian kecepatan, dan juga kelajuan. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang gerak lurus ya. Jadi sampai sini dulu. Semoga ini kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.